ridho Allah, agar mereka betul-betul bekerja sama membangun rumah tangga dengan langkah-langkah yang serasi dan saling mendukung untuk menggapai target yang sama. Ya, jadi tujuan ini penting. Begitu pula dalam bisnis, kalau kita bergabung dalam suatu bisnis, kita mesti rumuskan dulu tujuannya apa. Terus kalau partner dalam bisnis itu semua sepakat, ayo kita semuanya mengarah ke sana. Begitu pula rumah tangga itu mesti menentukan tujuan. Nah, tujuan itu kita usahakan yang tidak subjektif. Boleh ada subjektif, tapi yang subjektif itu harus disesuaikan dengan yang tidak subjektif. Nah, yang tidak subjektif itu apa? Yang bimbingan dari Allah. Karena Allah tidak mempunyai kepentingan untuk dirinya sendiri. Jadi kalau Allah memberi bimbingan kepada kita, mesti bimbingan itu yang baik untuk semua pihak. Baik untuk suami, baik untuk istri, dan baik untuk anak-anak. Nah, bagaimana kalau ada terjadi perbedaan? Oh tentu, suami istri itu kan dibesarkan di keluarga yang berbeda, dengan latar belakang kebiasaan dan adat istiadat yang berbeda, dengan pola pikir yang berbeda, maka pasti akan ada perselisihan. Nah, caranya gimana? Kalaupun suatu saat terjadi perbedaan pandangan atau perbedaan selera, mereka harus mencari titik temu dengan jalan damai. Nah, untuk mencari titik temu itu kan harus ada ukurannya. Ukurannya apa? Ukurannya tadi, tujuan yang sama, yaitu mencari ridho Allah. Kalau tujuannya mencari ridho Allah, maka apapun yang dilakukan oleh suami, istri, dan keluarga itu harus sejalan dengan itu. Kalau ada perbedaan pendapat, maka pedomannya yaitu, ya misalnya begini, ada suami atau istri yang membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak penting, gitu. Nah, hal-hal yang tidak penting itu kan menjadi menyia-nyiakan harta. Nah, terus yang satu nggak setuju. Kalau nggak setuju, coba dicek apakah yang dilakukan itu masih sejalan dengan ketentuan Allah atau tidak. Misalnya suami memberi belanja pada istri, terus istri mensedekahkan sebagian dari uang belanja tadi untuk anggota keluarganya atau keluarga besarnya. Terus suami mungkin merasa bahwa aku kasih belanja, aku yang kerja keras, seenaknya saja kamu bagi-bagi kepada orang-orang itu. Nah, itu kan ada perbedaan. Lalu terus, oke deh, mari kita lihat ukurannya tadi, bimbingan dari Allah, bahwa kalau kita mempunyai kelebihan dan kita melihat ada pihak yang dekat sama kita itu mengalami kesulitan, maka kita harus membantu. Nah, membantu itu tanpa mengganggu kestabilan rumah tangga. Nah, kalau istri merasa bahwa ini cukup kok, ini kelebihannya, aku kasihkan itu. Nah, itu kalau masih sejalan dengan bimbingan Allah, suami harus ngalah, ya. Suami harus mengalah, oke dah, gitu. Nah, toh istri tadi bersedekah, sedekahnya menggunakan uang dari suami, maka istri mendapatkan pahala, suami juga dapat pahala. Karena istri tidak akan bisa bersedekah kalau tidak menerima uang dari suami. Jadi dua-duanya dapat pahala. Nah, itu menjadi ukuran. Nah, ya udah deh, nggak apa-apa gitu. Nah, tujuan ini penting, seperti disebutkan oleh Allah, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah. Di antara manusia ada orang yang menjual dirinya. Menjual dirinya itu artinya semua resources, semua sumber daya yang ada pada dirinya, apakah itu jiwa, raga, dan harta yang ada, semua dijual kepada Allah. Dijual kepada Allah supaya oleh Allah diganti dengan mardhatillah, mendapatkan ridho dari Allah. Jadi kalau dikatakan ridho Allah itu kan abstrak, ya, tapi ridhonya Allah itu buahnya adalah antara lain surga, dan di dunia pun kebahagiaan hidup. Jadi
menyatukan tujuan itu penting dalam bidang apapun. Kalau di sini dikatakan orang itu menjual dirinya untuk membeli ridhonya Allah, itu apapun profesi kita, apapun keadaan kita, tujuannya sama. Ya. Wallahu ra'ufun bil ibad. Allah itu maha penyantun kepada hamba-hambanya. Kemudian pasangan suami setelah itu yang tujuan itu sudah disatukan, kan ada langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menggapai tujuan tadi. Untuk menggapai tujuan tadi harus melakukan langkah-langkah, misalnya di mana menyekolahkan anak supaya anak ini mengenal Tuhannya. Nah, kalau kemudian anaknya disekolahkan di sekolah yang mengajarkan agama lain, nah itu kan nanti bisa dia berbelok dan dia tidak mengerti prinsip-prinsip Islam